Taib qala rahimahullah ta'ala as-sabi'. Yang ketujuh dari pembatal keislaman yang disebutkan musannif rahimahullah ta'ala. As-sihru wa minhu as-sarfu wal-'adfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Kata beliau, sihir, di antara sihir ada namanya as-sarf wal-'adf. As-sarf wal-'adf, ini bentuknya di antara sihir itu bagaimana seorang menjadikan antara dua suami istri, si istri yang dijadikan tunduk pada suami ikut, atau si suami yang dijadikan tunduk kepada istri, tapi dengan jalan sihir, dengan jalan sihir. Atau bisa juga dengan sesuatu. Akan datang nanti penjelasannya tentang jenis dari sihir ini. Kata beliau, sihir, faman fa'alahu, siapa yang melakukannya, siapa yang melakukan sihir ini, berarti kalau dia melakukan sihir berarti dia sahir, ya. Aw radiya bihi, atau dia ridho dengan hal tersebut, maka hukumnya kafir. Orang tersebut kafir, keluar dari agama Islam. Kata beliau, sihir secara bahasa itu ma khufiya, atau latifa sababuhu, apa yang tersembunyi atau sesuatu yang tidak diketahui sebabnya. Iya, lembut, halus, tidak diketahui. Itu secara bahasa. Sihir itu sesuatu yang tidak diketahui. Ada tapi samar, tersembunyi. Dinamakan sihir itu di akhir malam. Ya, sihir itu dinamakan untuk akhir malam karena seorang itu tidak melihat, ya. Akhir malam itu orang tidur semuanya, maka tidak ada yang bisa melihatnya. Oleh karena itu dikatakan sihir, karena dilakukan pada malam hari, di akhir malam. Sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia, iya, samar, tersembunyi. Oleh karena dikatakan sihir. Kalau makan sahur, sihir kan? Iya. Kenapa? Karena di akhir waktu, di akhir malam. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ini disebutkan oleh Shinqiti rahimahullah bahwasanya sihir ini tidak bisa didefinisikan dengan definisi yang mani' jami'. Mani' artinya itu menahan hal yang tidak termasuk pada sihir itu. Atau dikatakan apa? Jami'. Jami' artinya mencakup semua sihir, jenis sihir. Ini kata Shinqiti rahimahullah, itu tidak ada tarif yang mencakup hal tersebut, mani' jami'. Kenapa? Karena banyaknya jenis dari sihir itu, banyak sekali jenis sihir. Oleh karena itu tidak mungkin seorang memberikan tahdid, ya, had, definisi yang pas, yang mani' jami', Oleh karena itu ulama berbeda pendapat. Maksudnya dalam sisi definisi sihir itu banyak.
banyak definisi, iya, tentang sihir. Mungkin di setiap ulama ada yang mendefinisikan sihir, karena mungkin definisinya ini itu definisi dari jenis sihir yang satu. Ini definisi dari jenis sihir yang satu. Ya. Oleh karena itu kata Syinqiti rahimahullah, tidak ada dari definisi sihir secara istilahan itu, tidak ada definisi yang mani' jami'. Mani' jami'. Karena banyaknya apa? Jenis-jenis sihir. Secara umum sihir itu ada dua. Ada bentuknya aqdun au ruqa'. Aqdun wa ruqa', itu bentuknya bacaan, tilawah, qiraah. Ya, ini sihir. Jadi qiraah yang dipakai oleh sahir, yang dengannya sampai kepada hal yang diinginkan, tapi melalui istikhdam syayatin, melalui bantuan syaitan. Itu yang diinginkan. Jadi bacaan mantra kalau diistilahkan, yang digunakan oleh sahir ini untuk mencelakai, memberikan bahaya kepada al-mashur yang disihir. Iya, dengan melalui apa? Bantuan syaitan. Apa? Secara umum sihir ada dua. Iya. Aqdun wa ruqa'. Aqd yang diistilahkan qiraah, bacaan yang dilakukan oleh sahir, penyihir ini. Jadi qiraah, bacaan yang dengannya sahir ini sampai kepada apa yang diinginkan dari al-mashur untuk diberikan celaka, bahaya. Iya, dengan bantuan syaitan, dengan meminta bantuan syaitan. Ini yang pertama. Tapi hal ini tidak terjadi. Jadi kalau ada orang sihir, orang penyihir menyihir orang, ya itu terjadi melalui bantuan syaitan, tapi dengan bacaan. Kalau terjadi apa yang diinginkan, itu terjadinya karena izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma hum bidarrina illa man adina min ahadin illa biidznillah." Dalam ayat. "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah." Jadi tidak ada yang dia celakai seorang pun dari hamba Allah Subhanahu wa taala itu kecuali dengan idinnya. Namanya idin kauni. Iya. Suatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, namanya bentuknya adwiyah, obat. Iya, obat-obatan. Obat-obatan yang memberikan pengaruh kepada badan dari orang yang diinginkan, orang yang disihir ini. Atau kepada akalnya, atau hal yang diinginkan, bukan pada badannya, bukan pada akalnya, tapi dari kemauannya. Jadi kalau misalnya dilihat seorang yang diberikan obat yang sudah disihir, tapi melalui obat ini, kadang antum lihat orang seperti gila, lemah, atau dia sebelumnya tidak mau jadi mau, sebelumnya mau jadi tidak mau. Itu dia, ya. Jadi banyak pengaruhnya. Jadi sesuatu yang menjadikan sebagai
apa yang diberikan kepada al-mashur ini, yang disihir, berupa obat, ya, yang memberikan pengaruh pada badannya atau akalnya atau kemauannya, ya, kemauannya, akalnya ya jadi gila, jadi tidak tahu, dari badannya jadi lemah, iya, atau dari kemauannya yang dimana dia tidak mau kemudian menjadi mau, atau sebaliknya dia tidak mau menjadi, atau dia mau menjadi tidak mau. Nah, ini yang dinamakan apa? As-sarf wal ataf. Ini dia, as-sarf wal ataf. Jadi misalnya orang ada suami diberikan obat pada istrinya, disebutkan jadi istrinya ini dia ikut apa yang diinginkan suaminya, disebutkan kalbahaim, iya, seperti hewan yang dikerahkan oleh tuannya, bagaimana dia mau, iya, atau sebaliknya laki-laki kepada perempuan, laki-laki kepada perempuan. Ini namanya, dinamakan apa? Al-'atf wal sarf. Al-'atf wal sarf. Ini dari pengertian sihir, ya. Kemudian dari sihir itu, dari dua hal ini, di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, sihir itu hakiki, ya, hakiki. Begitu pula sihir itu ada takhili. Jadi sihir itu ada hakiki, ada takhili. Kalau hakiki, ya, hakiki jelas. Apa yang kita sebutkan tadi, seperti bacaan, ya, apalagi obat-obatan, ini ada. Ini ada yang mengingkari, ada yang mengingkari selain dari Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan sihir itu hanya takhili saja, tidak ada hakiki. Sihir itu takhili saja, tidak ada hakikinya. Dan pendapat dari Sunnah wal Jamaah itu yang benar, bahwasanya sihir itu ada hakiki, maksudnya hakiki betul-betul ada, bukan hayalan, ya. Ada sihirnya memang takhili, tapi bi'tibar apa? Al-mashur. Bi'tibar apa? Al-mashur, yang disihir. Dalilnya menunjukkan bahwasanya sihir hakiki dari sunnah, dari Al-Quran, sunnah dan ijma'. Al-Quran, sunnah dan ijma'. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala firman, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Perhatikan. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari kejelekan nafat, itu hal yang disemburkan dari apa yang sudah dibaca. Istidlalnya disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristi'adzah dengan hal tersebut. Seandainya ini takhili, ya, seandainya ini takhili, sesuatu yang hayalan saja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk beristi'adzah dengannya. Darinya, bukan dengannya, beristi'adzah darinya. Beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ditiupkan itu setelah apa? Setelah dibaca, diakad, setelah dibaca. Ini dalilnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beristi'adzah. Sesuatu yang diisti'adzah darinya itu adalah sesuatu yang hakiki, bukan takhili, hakiki. Yang kedua, dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Iya. Lihat, mempelajari darinya apa yang menjadikan dia terpisah, menjadikan seorang terpisah dari suami dan istrinya. Lihat, tafriq, ada tafriq. Pendalilannya bahwasanya itu hakiki. Pertama dipelajari,
Iya, dipelajari. Sesuatu yang pelajari itu ada. Yang kedua, itu adanya sebagai pembeda, apa namanya, pemecah. Pemecah antara suami dan istri. Suami dan istri. Ini dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya sihir itu hakiki. Sihir itu hakiki, jelas adanya. Ini 2 ayat. Kemudian dari hadis. Dari hadis, tak kala Nabi SAW disihir oleh Labid ibn A'sam. Ya. Ini Nabi SAW pernah disihir sampai dia merasa melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Sampai pada akhirnya didatangi oleh 2 malaikat. Kemudian dia bertanya, kenapa orang ini? Dia disihir. Dia sedang sakit karena disihir. Disebabkan karena potongan rambut Nabi SAW. Ada 2 di situ disebutkan dalam hadis. Kemudian setelah itu tak kala sembuh, kata Nabi SAW, qad syafani Allah. Allah telah menyembuhkan saya. Dari mana? Dari sihir itu. Syahidnya dari kata syifa. Syifa itu artinya dilepaskan atau apa namanya, dikeluarkan dari penyakit itu darinya, sakit itu. Dan ini sesuatu yang hakiki. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan qad syafani Allah. Allah telah menyembuhkan saya. Berarti ada. Sihir itu apa? Ada, hakiki. Karena syifa itu sembuh dari penyakit. Sembuh dari penyakit, diangkat darinya apa? Diangkat darinya illah atau al-marad, hal yang mengganggunya. Itu syifa. Dan ini menunjukkan apa? Sihir itu hakiki. Ini Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ijma' disebutkan oleh Ibnu Hubairah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ashraf ala Madhab al-Ashraf. Kata beliau, ijma' bahwasanya sihir itu hakiki, ada, bukan khayalan. Sihir itu hakiki. Ijma' ulama bahwasanya sihir itu hakiki, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah mengingkari. Dia mengatakan bahwasanya sihir itu bukan hakiki. Iya. Dan ini menyelisih dari ijma' telah dinukil. Dan yang menyelisih juga adalah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya sihir itu tidak ada hakiki, yang ada cuma takhili. Jadi ini 2 hal tentang sihir. Setelah menjelaskan bentuk sihir, ada bentuknya bacaan, ada bentuknya obat, ya. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya sihir itu hakiki. Sihir itu hakiki. Adapun takhili, hayalan saja. Ini disihir oleh apa yang dilakukan penyihir kepada orang yang disihir, tapi matanya yang disihir. Jadi buat dia menghayal. Matanya yang disihir membuat dia menghayal. Jadi seorang menjadikan manusia, menyihir matanya, kemudian apa yang dia lihat itu berubah. Apa yang dia lihat berubah. Jadi misalnya batu jadi mobil. Apa lagi? Perempuan cantik. Bahayanya. Banyak ya. Manusia jadi binatang, atau binatang jadi manusia. Itu sihir. Sihir untuk
disihir oleh penyihir pada manusia tapi melalui matanya. Allah berfirman, "Falamma alqau saharu a'yunan nas." Ini dikisah antara Musa dengan penyihir Fir'aun. Kata Allah SWT, tak kala mereka melempar, mereka menyihir mata manusia. Jadikan tongkat jadi ular. Ya kan? Allah tidak mengatakan falamma alqau saharu annas. Tapi dia menyihir apa? Mata manusia. Mata manusia. Jadi manusia dijadikan menghayal bahwasanya yang dilihat ini apa? Ular. Yang dilihat ini ular. Di dalam ayat lain juga Allah firman, qala bal alqu. Qala bal alqu. Kata Musa, buang tongkatmu. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum tukhayyalu ilaihi. Iya, min sihrihim annaha tas'a. Ketika dia lempar, dia lempar apanya? Tongkatnya dan tali-talinya, maka dikhayalkan kepada Musa, dijadikan menghayal pada matanya. Iya, dari sihir-sihir mereka bahwasanya tali dan tongkat yang dibuang ini berjalan seperti ular. Namun lihat, tak kala Musa melempar tongkatnya, jadi ular betulan. Apa kata penyihirnya? Saya beriman kepada Musa. Karena ini bukan sihir, ini nyata. Iya, yang dia lempar itu sihir. Dia tahu. Ya kan? Tapi dia tahu sesungguhnya ketika Musa melempar tongkatnya, kemudian menjadi ular yang besar, dimakan semuanya. Apa dia katakan? Saya beriman kepada Robnya Musa. Iya, kenapa? Karena ini jelas bukan sihir. Percaya. Firaun tidak percaya. Iya, karena dia bukan tukang sihir. Tapi tukang sihirnya tahu mana hakikatnya ini. Dan ini bukan sihir. Ya, bukan sihir. Itu dari sihir yang kedua. Sihir yang kedua. Disebutkan apa? Sihir takhili. Sihir takhili. Hakikat jelas. Dan takhili juga ada. Yang diingkari oleh Mu'tazilah itu sihir apa? Hakiki. Sihir hakiki. Yang mereka tetapkan hanya sihir takhili. Sihir takhili. Kemudian pembahasan selanjutnya, sihir ini dikenal dari umat-umat sebelumnya. Ya. Dikenal dengan keharumannya. Dikenal juga dengan keharumannya. Allah Ta'ala, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak akan beruntung orang yang penyihir ini dari mana saja dia datang, mau dari umat sebelumnya, mau dari umat. Iya. Jadi bagaimanapun modelnya sihir ini itu dia apa? Dia tidak akan beruntung. Haram. Sihir itu haram. Dan sihir juga ma'ruf dari semua umat. Bahkan umat sebelum Muhammad SAW, seperti dalam kisah Musa. Ya, seperti dalam kisah Musa. Allah berfirman, wa kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikian pula tatkala datang dari sebelum umat Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan kepada nabinya apa? Sahir, majnun. Jadi kenal, sihir itu terkenal sebelum umat ini, bukan cuma di umat ini, tapi umat juga sebelumnya dikenal, dan dikenal juga dengan keharumannya. Dikenal dengan keharumannya, seperti yang yang kita sebutkan tadi dalam ayat, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak beruntung sahir itu dari sisi mana dia datang, mau dari model apa, namanya sihir. Dan tidak ada keberuntungan untuknya. Taib. Sihir ini disebutkan para ulama, orang yang berbuat syirik atau orang membuat sihir itu jatuh dalam kesyirikan dalam dua sisi. Iya, setelah menjelaskan tentang sihir ya, sihir jenis sihir definisinya secara bahasa, secara istilah. Kemudian sihir itu ada dua, ya, ada dua. Ada hakiki, ada dari takhili. Kemudian bentuk sihir adanya bacaan atau
bentuk berupa obat. Kemudian sihir itu jatuh dalam kesyirikan dalam dua sisi. Yang pertama, adanya bentuk istikhdam li syaitan. Iya, bentuk meminta bantuan kepada syaitan. Ya. Dan adanya taqarrub kepada syaitan. Iya. Dari apa yang dia inginkan. Iya. Apa yang dia inginkan untuk disampaikan kepada al-mashhur. Sampaikan kepada al-mashhur. Ini yang pertama. Jadi jatuhnya dia dalam istikhdam asy-syayatin. Yang kedua, dia jatuh karena padanya ada pengetahuan terhadap ilmu ghaib. Pengetahuan terhadap ilmu ghaib. Iya, sedangkan tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua hal yang menjadikan sahir ini atau sihir ini itu jatuh dalam kesyirikan. Jatuh dalam kesyirikan. Sudah berapa pembahasan? Panjang. Masih ada satu. Dan ini yang penting. Semua lanjut. Hah? Kita selesaikan ya, supaya tidak terpotong. Kemudian terakhir, pembahasan terakhir dari sihir ini, apakah semua sahir itu yang melakukan sihir ini itu kafir semuanya atau tidak? Ya, kafir semuanya itu tidak. Sebenarnya banyak pembahasan tentang sihir, cuman kita cukupkan dari apa yang kita butuhkan di sini ya. Dan insya Allah mungkin ditambah di pembahasan kita tauhid kalau kita baca nanti. Itu ada pembahasannya tentang sihir. Mungkin kita bisa tambah di situ. Apakah semua sihir orang yang melakukan sihir ini kafir? Sebagaimana disebutkan di sini, ya kan? Sihir. Iya. Kalau dikatakan sihir di sini, apa maksudnya sihir? Orang yang berbuat sihir atau yang disihir? Hah? Orang buat sihir. Orang disihir itu ya. Balas sih. Ya, jangan jadi sihirnya dan orang yang buat sihir. Sihirnya itu ya haram. Sekarang orang yang berbuat sihir, orang yang melakukan sihir, apakah dia kufur atau tidak? Ya, apakah dia kufur atau tidak? Nah, ini berselisih. Berselisih ulama, ada yang mengkafirkan mutlak, ada yang tidak. Ada yang mengkafirkan mutlak, ada yang tidak. Kesimpulannya, bahwasanya sihir itu kalau bentuknya yang tadi yang kita sebutkan, adanya istikhdam li syaitin, adanya apa lagi? Bentuk pengetahuan ilmu ghaib. Maka ini kafir, jelas. Dan ini ada perselisihan. Kemudian kenapa mau kencing? Mau ulang. Jadi kalau sihir yang bentuknya yang pertama tadi yang saya sebutkan, ya, bentuknya al-aqd, ruqa, ya, bacaan ini yang dikirim kepada seorang, di mana ini ada istikhdam li syaitin. Iya. Terkandung juga pengetahuan terhadap ilmu ghaib. Maka ini masuk dalam kekufuran. Pelakunya ini kafir. Tapi kalau bentuknya sihir yang hanya menimbulkan adawah dan kezaliman, iya, menimbulkan permusuhan dan kezaliman, maka ini tidak. Dia tidak kafir. Ya. Ini haram tapi tidak kafir. Ini tafsil, ya, dipilih oleh Syafi'i rahimahullah, Daud al-Zahiri, Ibn Utsaimin
Asy-Shinqiti. Iya. Adapun Abu Hanifah sendiri itu mutlak. Mutlak semua pelaku sihir itu kafir. Iya. Karena anggapannya bahwasanya tidak kosong dari orang yang melakukan sihir itu dari hal itu. Nah, itu adanya istikhdam di syaitan yang dia gunakan untuk apa? Mencelakai orang yang disihir ini. Iya, melalui syaitan, bantuan syaitan. Dan Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah di sini dia itlaqkan juga ya, sihir kafir. Tapi sebagian dari syarah Nawaqidul Islam itu menganggap bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab itu dia itlaqkan di sini, tapi yang diinginkan adalah sihir yang terkandung padanya apa? Hal tersebut. Adanya istikhdam li syaitan, adanya iddia ilmu ghaib dan selainnya. Jadi itu dua. Saya sebutkan tadi bahwasanya hukum orang yang berbuat sihir ini, sihir itu apakah dia kafir atau tidak seluruhnya, ya, karena jenisnya banyak, maka dirinci. Apa namanya? Ada yang khilaf, ada yang mengatakan kufur semuanya, ada yang mengatakan dirinci. Ada yang dirinci, bentuknya rincian. Ya. Bisa. Ya. Terakhir, penting juga. Sekarang kalau sudah sahir, apa hukumnya orang yang sudah berbuat syirik ini? Dibunuh atau orang yang berbuat sihir, penyihir ini, orangnya, apa hukumannya? Dibunuh atau bagaimana? Iya. Dibunuh atau bagaimana? Ini juga ada khilaf. Ada khilaf. Dan zahir dari ucapan beberapa ulama itu sebagaimana disebutkan Utsaimin rahimahullah, bahwasanya semua sihir, pelaku sihir itu mau yang kafir, mau yang tidak kafir itu dibunuh. Mau yang kafir, kalau kafir jelas dia diumur karena kafirannya. Kalau ini benar, ya kan? Kalau orang pelaku sihir ini dia kafir, kemudian dibunuh, iya, dibunuh karena kekafirannya, karena keluar dari Islam dengan perbuatannya. Sekarang orang yang tidak sampai keluar dari Islam dengan perlakuannya ini, sihirnya ini, maka kata Utsaimin, dia dibunuh bukan karena itu, tapi karena dia sudah merusak, melakukan apa? Kerusakan di bumi, menjadikan orang sakit, menjadikan orang mengikuti apa yang tidak diinginkan, menjadikan suami istri terpisah, menjadikan ini dan itu. Artinya dia secara umum melakukan kerusakan. Melakukan apa? Kerusakan. Dan ini disebutkan Utsaimin wajib untuk waliul amr itu untuk memberikan hukuman terhadapnya dari pelaku sihir ini. Jadi itu kesimpulan sedikit dari tentang sihir. Yang jelas yang penting kita tahu bahwasanya sihir ini adalah pembatal keislaman. Ya? Pembatal keislaman orang yang melakukan sihir. Dan masih banyak kalau pembahasan tentang sihir. Insyaallah mungkin datang nanti Kitab Tauhid tentang hukum yang mendatangi sihir, kahin, orang yang begini dan begitu. Itu insyaallah mungkin kita bahas nanti di Kitab Tauhid. Ya. Jangan ambil semua dulu. Toh? Ilmu itu pelan-pelan. Kita butuhkan saya di sini. Itu insyaallah sudah cukup penting. Iya, orang untuk beramal dan sebagai pegangan untuk naik di tingkatan yang selanjutnya. Taib. Ini selesai ya. Di ayat ya. Saya belum baca ayatnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Iya. Ini apa namanya? Dalam kisah ini diturunkan dua malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi, dari langit,
itu mengajarkan sihir sebagai bentuk apa? Ujian untuk manusia. Sebagai ujian untuk manusia. Ini pendalilannya ya, pendalilannya lihat. Sebagai ujian, kemudian ketika datang kepada mereka seorang yang ingin belajar sihir, maka dua malaikat ini memberikan nasihat kepadanya. Memberikan nasihat kepada orang yang belajar ini, ingin belajar sihir. Ya, ini berarti sihir itu ada atau tidak? Ada, karena dipelajari. Hakiki berarti. Kemudian berkata keduanya ini, iya, innama nahnu fitnatun fala taghfur. Lihat, jangan kalian, kami datang sebagai fitnah saja, ujian untuk kalian. Maka jangan kufur dengan mempelajari ini. Berarti menunjukkan orang yang belajar sihir, ya, berbuat sihir, melakukan sihir, itu kafir. Itu kafir karena dua malaikat ini dikaitkan dalam Al-Quran, dikatakan yaqula innama nahnu fitnah, kami cuma ujian saja untuk kalian, apakah kalian mengikuti atau tidak. Maka disehatkan, jangan kamu belajar sihir, fala takfur, jangan kamu kufur dengan apa? Jangan kamu kufur dengan belajar sihir. Iya, ini dari ini sisi penilaiannya, bahwasanya sihir itu dari apa? Dari sesuatu yang mengeluarkan pelakunya dari kekufuran. Iya, mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan masuk pada kekufuran. Bisa ya? Jelas toh penilaiannya? Hah? Tidak jelas? Kenapa tidak jelas? Apanya? Hah? Jadi ayat ini wa ma yu'allimani, dua orang ini malaikat. Dua malaikat ini, mereka dua orang ini tidak memberikan pelajaran dari siapapun. Iya. Jadi orang yang datang belajar kepadanya sebagai fitnah saja. Tak kala mereka datang kepadanya, apa dikatakan malaikat? Innama nahnu fitnah. Jangan kamu belajar sihir. Ya? Jangan kamu belajar sihir. Karena saya ini hanya fitnah saja, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini ya, sebagai ujian untuk kalian. Sebagai ujian kalian, apa kalian ikut atau tidak. Tapi kalau ada yang ikut, itu dua malaikat ini menasihati. Iya, kami hanya fitnah, fala takfur. Apa maksudnya fala takfur? Jangan kamu belajar. Karena kalau kamu belajar, kamu akan kufur. Makanya kamu jangan belajar. Jadi dikatakan jangan kamu kufur. Maksudnya, kenapa dia kufur? Kenapa dilarang jangan kamu kufur? Apa maksudnya? Jangan kamu kufur karena sebab belajar itu adalah sebab kekufuran. Maka jangan kau belajar, itu maksudnya. Jangan kau belajar sihir, karena sihir itu adalah kekufuran. Kalau kau belajar, maka kau menjadi kufur. Bisa deh? Bisa toh? Iya. Apa? Bisa. Jadi dua malaikat ini diutus dari langit untuk mengajari manusia sihir sebagai pengajar sihir. Jadi kalau orang sudah datang, orang yang minat belajar sihir, dia datang kepada malaikat ini. Tak kala dia datang, bukannya diajarkan, malah dinasihati. Apa nasihatnya? Innama nahnu fitnah, kami ini hanya ujian untuk kalian. Fala takfur. Kenapa dikatakan fala takfur? Ini lihat, ini hasilnya. Iya. Karena kalau kamu belajar, kamu kan kufur. Makanya kamu jangan kufur. Kamu jangan belajar. Bisa? Ade? Iya. Yang lainnya? Jelas ya? Iya. Begini-begini saja. Nanti ditanya ujian, jawabannya Ustaz tidak hadir. Ini ada ujian insyaallah ya. 10 ini. Selain hafalan, kita juga akan ujian. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.